Selamat datang di SMA Negeri 3 Sungai Penuh. SMA Negeri 3 Sungai Penuh berada di Desa Sri Menanti, Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh, dengan tanah seluas lebih kurang 8.414 meter persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023 Angkatan 2. Perkenalkan, nama saya Dodi Hartono. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 3 Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMA Negeri 3 Sungai Penuh. Praktik pembelajaran kali ini saya lakukan di kelas 10 pada materi virus dan peranannya. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang telah kita bahas kemarin. Jadi sebelum kita lanjutkan, kami minta untuk berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat nantinya untuk kita. Ketua kelas meminta untuk memimpin doa. Istahik Al-Qiyam. Kasih musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baiklah, ini sebelum kita lanjutkan materi kita, mohon periksa dulu ya kalau ada sampah yang di lacinya atau yang dibawa, diambil, dibuang dulu keluar. Ada? Alhamdulillah, berarti kelas kita sudah bersih ya. Berarti sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan materi, Bapak ingin absen dulu ya untuk memastikan kehadiran kalian semuanya. Abelia Putri, Aufa Khairunisa, Aufa Masyaro, Aurelia Putri, Askia Lekaisa, ya. Bismil Azwa, Cantika Yulianda, Tarisa Aulia, Cinta Witra, Deria Neva, Dinda Putri Yomes, Dwi Cahaya, Evelyn Khairina, Kalita Deborah, Najia Rahman. Baiklah, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang virus dan peranannya. Nah, kira-kira ini gambar apa? Yang satunya gambar apa? Yang satunya ada orang yang sedang memakai masker. Nah, yang sebelahnya gambar apa lagi? Ada gambar orang yang sedang membeli masker. Nah, kira-kira kenapa saat ini semua orang di dunia ini memakai masker? Karena terjadinya satu wabah atau virus yang bernama COVID-19. Nah, karena terjadi wabah COVID-19. Kemudian, nah kenapa penjual masker saat ini itu diserbu oleh masyarakat untuk membeli? Apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat saat ini? Untuk melindungi dari wabah COVID-19.
Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman kita tadi kenapa semua orang memakai masker. Karena pada saat ini telah terjadi wabah COVID-19. Kenapa masyarakat ini menyerbu ke penjual masker? Ada apa? Apa yang dikhawatirkan? Nah, ternyata mereka khawatir akan daripada infeksi COVID-19. Nah, saya perhatikan, jadi capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah, jadi pada fase E, pada kurikulum Merdeka, itu peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemudian, kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan, memprediksi, merencanakan dan melakukan penelitian, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan merefleksi, serta mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif. Kemudian ada pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemanfaatan limbah dan bahan alam. Nah, berikutnya ada pandemi akibat virus. Semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan melalui keterampilan proses, juga dibangun sikap ilmiah dan profil pelajar Pancasila. Nah, pada pagi hari ini kita itu berada di tahapan bagian pada pandemi akibat virus. Ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, berikutnya ini adalah merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, itu peserta didik dapat membedakan reproduksi virus baik secara lipid maupun secara lisogenik. Nah, tujuan yang berikutnya, yang kedua, itu peserta didik dapat menafsirkan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, itu kalian nantinya dapat menganalisis penyebab penyakit HIV dan penularannya. Yang keempat, itu peserta didik dapat menguraikan proses penyebaran virus corona penyebab COVID-19 melalui kegiatan diskusi dengan benar. Yang kelima, itu peserta didik dapat memperbandingkan tingkat risiko paling berbahaya dari beberapa jenis virus. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah nantinya kalian dapat menciptakan solusi pencegahan penyebaran virus melalui kampanye dengan berbagai media berdasarkan hasil informasi yang benar. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan oleh sekolah kita dalam semester ini. Itu yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal, dan bangunan jiwa dan raganya. Nah, profil pelajar Pancasila ini akan kita integrasikan dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian target itu adalah reguler atau tipikal. Sarana dan prasarana itu ada buku paket biologi kelas 10, kemudian ada media pembelajaran berbasis video, ada LCD proyektor, ada laptop. Nah, metode pembelajaran itu yang kita gunakan itu ada metode diskusi dan tanya jawab. Nah, terakhir itu adalah ada mode pembelajaran itu problem based learning. Ini mode pembelajaran berbasis masalah. Nah, coba kita perhatikan, Bapak memiliki satu buah video. Coba kita ngaji bersama-sama, nanti kita analisis juga bersama-sama. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina menemukan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Nah, itu merupakan video tentang kasus yang terjadi di Wuhan. Nah, kira-kira apa masalah yang terjadi di video tadi? Ya, apa masalah yang terjadi
di video yang telah kita amati bersama-sama. Beres? Tentang virus corona yang menyebar di Cina. Ada penyebaran virus corona yang menyebar di Cina. Kemudian apa lagi? Ya. Virus corona menyebar bersamaan dengan Imlek. Nah, virus corona menyebar bersamaan dengan perayaan Imlek. Nah, kira-kira dari masalah itu apa solusi yang bisa kita berikan? Kira-kira apa solusi agar penyebaran COVID-19 ini tidak meningkat lagi? Menghindari kerumunan. Kemudian apa lagi? Memakai masker. Kemudian apa lagi? Menjaga jarak. Nah, itu merupakan solusi yang bisa kita tawarkan seandainya kita itu berada di Wuhan, supaya kasus daripada COVID-19 itu tidak meningkat. Nah, jadi proses pembelajaran kita pada pagi hari ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi model pembelajaran problem based learning ini itu merupakan model pembelajaran yang mengorientasikan kita, landasan pertama kita untuk belajar itu adalah sebuah masalah. Jadi seperti ini tahapan pembelajaran kita nantinya. Bapak sudah sediakan LKPD. Di LKPD itu sudah Bapak tuangkan beberapa masalah nantinya. Jadi setiap kelompok itu akan membahas masalah yang berbeda. Nanti tinggal kalian ikuti sintak-sintak PBL yang ada di LKPD itu. Setelah Bapak bagikan nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Nanti baru terakhir kalian presentasikan. Nah, terakhir silakan kalian duduk berkelompok dengan catatan tidak ada yang bersuara. Silakan duduk berkelompok. LK1 itu kelompok 1, 2, 3. Nah, berikutnya untuk LK2 itu kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Ya, silakan kerjakan. Dari solusi yang dilakukan pada data pendukung. Nah, ini kan untuk secara mandiri. Jumlah ibu.
Coba beri solusi yang tepat untuk mengurangi lonjakan infeksi virus corona pada negara. Solusinya seperti mencuci tangan, Menghindari keramaian, menjaga jarak, memakai masker, Jakarta, 8 Mei 2023. Kasus kuman imunodefisit virus HIV di Indonesia meningkat di tahun 2023. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril, menyebut penularan kasus didominasi oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga terinfeksi HIV mencapai 32%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya, seperti suami pekerja seks dan kelompok MSM, Men Sex with Men. Aktivitas ini telah menyumbang sekitar 30% penularan dari suami ke istri. Dampaknya, kasus HIV baru pada kelompok ibu rumah tangga bertambah sebesar 5.100 kasus setiap tahunnya, kata Dr. Syahril. Ia mengatakan, penyebab tingginya penularan HIV pada ibu rumah tangga karena pengetahuan akan pencegahan dan dampak penyakit yang ada serta memiliki pasangan dengan perilaku seks berisiko. Ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV berisiko tinggi untuk menularkan virus kepada anaknya. Penularan bisa terjadi sejak dalam kandungan, saat proses kelahiran, atau saat menyusui. Secara umum, penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20-45% dari seluruh sumber penularan HIV lainnya, seperti melalui seks, jarum suntik, dan transfusi darah yang tidak aman. Dampaknya, sebanyak 45% bayi lahir dari ibu yang positif HIV akan lahir dengan HIV, sepanjang hidupnya akan menyandang status HIV positif. Adapun cara mencegah penularan virus HIV adalah 1. Menjauhi pergaulan bebas, 2. Tidak mengkonsumsi alkohol, 3. Tidak melakukan transfusi darah dengan orang yang terinfeksi virus HIV tersebut. Misalnya tentang HIV, misalnya lalu yang ini baru yang
Oke. Itu ganti untuk satu mau makan sekian. Dua mencuci tangan. Jadi untuk sekarang ini kita masuk ke tahap terakhir, itu masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk yang pertama silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain kamu mendengarkan ya, kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan kelompok 1 berdiri ya, Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari KPK. Jakarta 8 Mei 2023. Kasus human immunodeficiency virus atau HIV di Indonesia meningkat di tahun 2023. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril menyebut penularan kasus didominasi oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya, seperti suami kerja seks dan kelompok MSM. Aktivitas ini telah menyumbang sekitar 30% penularan dari suami ke istri. Dampaknya, kasus HIV baru pada kelompok ibu rumah tangga bertambah sebesar 5.100 kasus pada setiap tahunnya. Kata Dr. Syahril, ia mengatakan penyebab tingginya penularan HIV pada ibu rumah tangga karena pengetahuan akan pencegahan dan dampak penyakit yang rendah serta memiliki pasangan dengan perilaku seks berisiko. Ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV berisiko tinggi untuk menularkan virus kepada anaknya. Penularan bisa terjadi sejak dalam kandungan, saat proses kelahiran, atau saat menyusui.
Secara umum, penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20-45% dari seluruh sumber penularan HIV lainnya, seperti melalui seks, jam suntik dan transfusi darah yang tidak aman. Dampaknya sebanyak 45% bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV akan lahir dengan HIV dan sepanjang hidupnya akan menyandang status HIV positif. Berdasarkan permasalahan di atas, cobalah membuat rumusan masalah. Jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV 35%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kasus kelompok MSM. Dampaknya kasus HIV pada ibu rumah tangga bertambah sebesar 15.000 kasus setiap tahunnya. Kata Dr. Syahil mengatakan penyebab tinggi penyebaran HIV karena pengetahuan dan pencegahan yang kurang dan penyakit yang rendah serta memiliki perilaku seks berisiko. Ada yang ingin ditanyakan? Sekarang kalau ingin tanyakan untuk kelompok 1 tentang penyebaran virus HIV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salah Saputra dari kelompok 6. Saya ingin bertanya bagaimana cara pencegahan HIV. Terima kasih Farel. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farel dengan cara menghindari seks bebas, menjauhi pergaulan bebas, tidak mengonsumsi alkohol, dan tidak melakukan transfusi darah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Satu pertanyaan lagi. Perkenalkan, saya pembicara dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara ibu hamil terinfeksi virus HIV? Yang kelompok 1 silakan jawab. Akan berdiri ya, jawab supaya yang lain juga bisa mendengar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eropa. Penularan bisa terjadi sejak dalam kandungan, saat proses lahiran, atau saat menyusui secara pada anaknya. Nah, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, berikutnya kelompok 5 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan cara mencegah penyebaran virus. Identifikasi istilah atau konsep biologi yang belum dipahami yang berhubungan masalah di atas, dan bagaimana Anda menanggapi kasus akibat dari munculnya varian baru COVID-19. Analisis masalah tersebut dan coba beri solusi yang tepat untuk mengurangi lonjakan virus corona varian baru. 1. Peningkatan kasus COVID-19. 2. Lonjakan kasus terutama pada golongan lanjut usia dan yang belum melakukan vaksinasi COVID-19. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 5. Apa gejala dari virus COVID-19? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfa Kaulisa. Gejala yang timbul ketika terkena COVID-19 adalah batuk-batuk, sesak napas, dan pusing. Baiklah, jadi setelah semuanya sudah mempresentasikan, semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi hasil diskusinya semuanya sangat baik. Jadi pada saat ini Bapak akan memberi penguatan, akan memberikan materi secara singkat tentang diskusi kita tadi. Berikut ini merupakan reproduksi virus. Jadi reproduksi virus itu ada dua bagian.
Yang pertama ada yang secara litik dan ada yang secara isogenik. Nah, yang pada secara litik itu pada tahapan absorpsi itu bagian bakteriopak itu menempel di bagian bakteri. Nah, berikutnya itu ada bagian penetrasi yang setelah dinding sel bakteri hidrolisis maka seluruh isi part masuk ke dalam hospes atau sel bakteri. Selanjutnya part mulai merusak daripada DNA bakteri. Nah, berikutnya itu ada fase replikasi. Nah, kalau pada fase replikasi ini itu DNA daripada part ini mengadakan daripada replikasi atau menyusun daripada DNA kemudian yang dalam sel bakteri ini. Berikutnya itu ada fase perakitan. Kalau pada fase perakitan ini sel virus ini dia mulai merakit daripada virus-virus baru. Nah, baru yang terakhir itu ada fase daripada pembebasan. Yang fase pembebasan ini sel bakteri akan lisis atau pecah. Jadi pada bedanya pada lisosomal ini dia merusak daripada sel bakteri. Nanti setelah dia menginfeksi DNA-nya, kemudian proses perakitan, kemudian dia akan lisis dan akan mengeluarkan daripada sel-sel bakteri yang baru. Itu yang merupakan siklus litik. Nah, berikutnya ada yang dinamakan dengan siklus lisogenik. Apa beda dengan litik? Kalau yang pada lisogenik ini, kalau pada litik dia akan lisis, sementara kalau yang pada lisogenik ini dia tidak merusak daripada sel bakteri. Nah, berikutnya itu peranan virus. Nah, virus yang pertama itu virus yang menginfeksi serangga sangat menguntungkan bagi petani yang mampu membunuh serangga dan arthropoda perusak tanaman pertanian. Itu daripada peranan virus yang pertama. Yang berikutnya di kawasan sumber air panas dengan suhu 50 sampai 60 derajat Celcius, tanaman bisa tumbuh dengan baik karena dia bersimbiosis dengan jamur dan virus ini. Berikutnya yang ketiga itu ada yang dinamakan dengan neurovirus murin berperan dalam perkembangan sistem kekebalan usus tikus. Nah, ini terjadi khususnya pada saat jumlah bakteri baik yang tidak mencukupi daripada di dalam usus tikus. Maka virus ini mengambil alih peran daripada bakteri itu. Nah, berikutnya itu tentang HIV atau AIDS. Dari siklus HIV, kita dapat mengidentifikasi tentang bagaimana virus HIV tersebut membuat salinan dirinya sendiri yang akan memungkinkan kita mengembangkan cara untuk menghambat proses siklus atau berikut merupakan tahapan daripada siklus HIV. Nah, bagian itu, begitu HIV masuk ke tubuh melalui kontak seksual, paparan darah atau penularan dari ibu ke anak. Jadi kalau HIV ini dia tidak sama dengan virus corona ya. Kalau corona itu dalam jarak 2 meter kita bisa terinfeksi. Tapi kalau yang HIV ini dia mulai terinfeksi itu apabila pertukaran cairan tubuh. Misalnya dengan sel bebas, kemudian transfusi darah. Tuan rumah dalam kasus ini adalah sel T. Sel T itu merupakan daripada sel kekebalan tubuh. Jadi itu makanya kalau orang yang terkena penyakit HIV itu tingkat kematiannya itu tinggi. Kenapa? Karena yang diserang pertama kali itu adalah sel T, sel kekebalan tubuh. Kalau tentara kita sudah diserang, ibaratnya kalau negara ini, kalau tentaranya sudah diserang, tentu benda asing akan mudah masuk. Begitu pula dengan HIV ini. Apabila sel T sudah diserang oleh HIV, maka penyakit-penyakit lain akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, siapa yang bisa memberi kesimpulan kita pada pagi hari ini? Ya, silakan berdiri ya, supaya yang lain bisa mendengar. Kesimpulannya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Salah satunya tindakan yang bersifat biologis. Berbeda dengan tindakan secara kimia, pada tindakan secara biologis, yang berperan dalam mencegah penyebaran virus adalah sistem kekebalan tubuh yang dimiliki oleh masing-masing individu. Sistem kekebalan tubuh manusia memiliki kemampuan pertahanan yang kuat untuk menghadapi patogen tertentu. Salah satu tindakan biologis untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh yaitu dengan vaksin. Fungsi vaksin yaitu merangsang sistem kekebalan tubuh manusia untuk mengingat patogen tertentu yang menyerang tubuh dan memproduksi antibodi. Jadi berikutnya
kesimpulan berikutnya itu adalah, jadi kalau pada siklus hidup daripada virus ini ada dua, ada yang litik dan ada secara lisogenik. Bedanya apa? Kalau yang litik itu dia lisis, dia akan merusak daripada sel bakteri itu. Kalau yang lisogenik itu dia tidak merusak daripada sel bakteri itu. Ada yang ditanyakan? Ya. Sudah, kumpulkan. Ya, coba perhatikan. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, pertama sekali semoga bermanfaat bagi kita. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana virus itu menginfeksi dari tubuh manusia, seperti virus COVID-19, virus corona atau virus HIV, virus influenza, dan peranan virus lainnya yang menguntungkan. Itu semoga bermanfaat bagi kita dan kita bisa integrasikan atau bisa kita ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, terakhir ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.